satu band lagi ke arah India, langsung ke arah Lapu-Lapu. Ternyata yang bakal di ban. Masih ada Lianpo, masih ada Zhang Fei buat Vietnam. Kalau bisa kita ngomongin tank ya. Oh, Zhang Fei di ban. Zhang Fei di ban, berarti tersisa lini depannya. Kalau nggak Lianpo, mereka mau main. Oke, Lianpo langsung di pick ya. India sih sebenarnya udah kayak nutup potensi badan depan buat jadi layer keduanya Ata sih, atau layer pertamanya Ata ya. Kalau misalnya mereka mau main poking, Hoidai dia juga sebenarnya oke aja sih menurut aku dari sisi Vietnam. Dari dia bisa juga bisa ngambil heal lagi bareng sampai si Yuan ditaruh di arah Rom juga masih bisa sih. Cuma harusnya oke dari dia sesuai yang apa dibilang sama Momo-chan tadi. Jadi emang kayak double heal di sini buat Vietnam. Sama Hoi dia bisa main sama Atta juga, bisa main sama Fatih juga ya teman-teman. Sebenarnya strong sih buat Vietnam, lagi-lagi punya heal yang benar-benar gede banget. Miwe. Ada Poi. Ada Poi di sini. Miwe yang ya? bakal diambil sama India buat main split push. Lawannya Fatih. Sebenarnya kalau misalkan Tetra connect sih Fatih bisa kalah ya. Bisa sama Miwe. Tapi kalau misalkan Tetra nggak connect bisa di dodge sama Fatih, karena Fatih punya skill buat nge-dodge. Kayak bisa buat nge-dash 3 kali. Nah, bisa aja kalah dari arah si Miwe nya. Tinggal bikin Succubus dari arah Fatih atau mungkin Demon's Bane, udah pasti bakal bisa buat nahan damage Miwe. Kalau misalnya Tether yang nggak connect sih bahaya ya buat Miyu nya ya. Kalau Tether yang nggak connect, ini berarti bakal jadi pairnya Asis nih. Tether dia harus connect ke Fatih karena lawannya yang tipikal bisa main ofensif juga kan. Dari Fatih ini bakal main lebih agresif gitu. Dan kalau kita ngelihat dari Vietnam, mereka masih dengan pick yang sama ya, dengan adanya Atta jungler di tangan dari Pao Heng dan juga Li Lingfeng, Yuhuan mid. Wah, ini semua comfort picknya sih udah keluar. Ini bakal jadi VOD yang mantap sih buat nanti lawannya Vietnam ya. Jadi mereka bakal tahu nih kira-kira mereka bandnya bakal band kemana nih. Atau mungkin dari Vietnam sendiri mereka karena udah standar band and pick, mereka ya sebenarnya nggak perlu buka kartu yang banyak sih. Iya benar, itu setuju sih. Kayak dengan gadenya GBP, dengan gadenya kayak band apa GBP, ini ngebuat kayak tim tuh bisa banget buat nge-save strat ya. Jadinya bakal ngumpetin hero-hero yang bener-bener strong buat timnya. Coba kita bakal masuk ke game yang kedua teman-teman, antara Vietnam dan juga India. Langsung saja diramaikan di kolom komentar. Respect teman-teman, respect ya guys ya, dengan regen lain dan rotasi dari India langsung mirror pergerakan dari Vietnam. Clear barengan dari mid lane dan mereka langsung gerak ke arah bawah. Cuman dari dia udah ngeliat tuh dari Nampung, dia pengen langsung ngambil langkah pertama karena Ainul udah low HP. Ainul hampir hilang. Masih ada backup follow up. Tiba-tiba Xiao Xiao Harsh bakal datang bersama dengan Aksaj. Tendang lagi Magic Swing, tabrak itu apaan huitangnya. Nah, terus the first strike didapatkan oleh Nampung. Kan memang masih ada pasif ya, mungkin kayak dari skill dari dia yang ngegigit. Jadi masih ada damage overtime ya. Tapi jujur ya, si Lingfeng ini rotasinya bagus banget sih. Dia tahu nih posisi dari pemain-pemain Indian dari DRM tuh udah mulai rotasi ke bawah karena pengen ngecover si Ainul kan. Ainulnya udah kelihatan low HP, Ainulnya harus balik, gak bisa ngelanjutin laning bawahnya. Jadi mau nggak mau si Lingfeng ini juga harus gerak barengan gitu untuk nge-backup, karena kalau nggak ada posisi Lingfeng tadi, udah pasti pemain-pemain dari Vietnam nggak bakal bisa dapetin satu first strike-nya tuh. Tadi emang bertiga dan memang rotasinya cepet banget sih dari si Nampung tuh. Setelah dia ngelihat kayak Ukyo jadi mid lane juga, clear-nya bakal kalah, nge-clear dia langsung ke bawah. Jadi kayak langsung punya extra step gitu dari si Vietnam. Jadi mereka kayak satu langkah lebih cepat gitu dibandingkan dari India. Karena emang langsung ke bawah, clear memang telat, tapi dia udah nge-harass si Ainul dulu. Jadinya pas ada backup dari Aksaj sama Harsh juga jadi kurang damage karena emang gak ada damage tambahan dari Ainul. Yang dimana kalau misalnya ngomongin early, meskipun early game memang gak berdamage, tapi friendly dan Maple Dance akan sangat membantu untuk kayak nge-nullify damage dari arah si Huitan. Tabrak lagi si Anchor, dikasih satu buah nih Sweet Breeze, stop knock up. Dan masih poking damage AS, damage kecil, tabrak lagi. Gak bisa sih buat nabrakin Atta di awal. Kayaknya Atanya bakal bisa invade lagi dah. Dia gak bakal bisa buat di Dina ya buat sekarang. Iya, dan ini bakalan terus-terus di backup ya sama si Lingfeng. Lagi-lagi mon full temponya hampir aja connect ke arah Aksas. Dan karena untung dia bawanya Lianpo ya, jadi beberapa skill yang bisa nge-nullify efek sisi yang dimiliki sama
Lingfeng di sini. Kalau memang penggunaan timing dari skillnya kayak bahkan aku bisa bilang dari si Access ini pas gitu timing penggunaan skillnya, karena berslam, magma slam itu kan semua anti CC kan. Dan kalau timingnya pas itu mungkin bisa aja ada momen yang bisa didapetin sama region India untuk bisa balikin keadaannya. Tremor smash combo juga bisa. Cuma kalau misalnya timingnya gagal, dia kena stun dari Mournful Tempo, justru agak sedikit berat. Dia bisa aja bonyok sih dari Access. Persis kayak main Zhangfei tadi. Kayak malah jadi dapat damage bonyok gratis ya buat si Aksatch-nya, karena emang dia ngebukanya emang harus jauh juga. Cuman karena emang ada healer sih, adanya Yuhuan ya kan dari Linfan, dan juga ada Nampung dengan dari dia, pastinya ngebuat dari threat kayak damage itu nggak bakal nguntungin buat India karena healnya kenceng banget. Belum lagi Atta hero-nya regen, bisa buat ngeregen diri sendiri. Jadi mereka butuh banget buat Venomostaff di awal-awal, dan Blazing Cap mungkin saja yang mereka butuhkan. Di atasnya harusnya bakal ketahan ya sama Asis. Asis dari Miyu-nya bakal nahan banget buat Fatihnya nggak bergerak, dari Huituk harusnya nggak bakal kemana-mana. Cuman pasti yang lebih nyebelin lagi yaitu poking dari arah Yuhuan, karena Aksatch udah mulai kecicil, udah mulai ke harash, ironnya udah up. Cuman ini lebih baik sih, ini lebih baik dibandingkan di game pertama, karena kita bisa ngeliat dari network goldnya India ini nggak terlalu jauh, apalagi mereka bisa buat nahan si Huituknya. Dan Huituk masih bisa teleport, dan langsung saja dibuka Tremor Smash 2 orang dalam bahaya, tapi masih ada Mournful Tempo. Magic Beauty dari Linfan yang langsung berjalan ke arah bottom lane. Yang ada Huituk di bawah harusnya nggak bakal dipaksa lagi. Oh, dipaksa dong. Masih ada Swift Strike, coba untuk maju lagi, tabrak, berslem, magma slam. Masih punya Moonstorm juga bakal dibuka. Kali ini ada knock up Honey Sweet Breeze dan Blossoming Fight, tapi sayangnya damage nggak cukup. Ada Nixoro dari Linfang, tapi dia much better dibandingkan game pertama. Iya sih, mereka kayak lebih mikirin supaya nggak terlalu banyak bonyok di depan ya. Kayak mereka tahu nih, wah ini kayaknya kita nggak bisa terlalu maksain long team fight nih. Jadi mendingan main poking. Kalau misalnya dapat satu baru mereka follow up. Kalau nggak dapat mereka bakal main kating aja. Jadi kelihatan jauh lebih baik sih sebenarnya dibandingkan game yang pertama. Dan tadi udah nice try banget sebenarnya dari Ayus ya, karena dia pengen coba untuk ngelakuin kontes ke arah Tyrant-nya meskipun gagal. Tapi si Ayus ini pun juga nggak terlalu yang maksain. Ketika dia tadi hampir banget dapetin si Nampong dari dianya, tapi gagal, dia nggak terlalu maksain untuk kayak di game pertama untuk maju sendiri gitu. Iya, tapi masih bisa extra step sih dari Vietnam dari tadi untuk segi rotasi, dan bakal coba untuk maju lagi Nampung. Masih bisa buat nge-heal. Coba untuk mundur dulu ke bagian belakang, main aman di balik tower. Ini belum ada Burning Sun Arrow sih dari tadi ya, dari si Huitang. Buat kebantu karena masih ada Maple Dance juga buat ngedodge. Nah itu dia, Burning Sun Arrow-nya keluar. Di atas Asis kelihatan nih tethernya nggak connect ya kalau misalkan dia udah low HP. Maple Dance yang disuruh dibuka juga, masih ada Tragic Beauty untuk mengusir Aksatch untuk keluar dari teritori milik tim Vietnam. Sedangkan di mid lane udah siap juga tuh. Kita lihat dari Pao Huang-nya, dia punya Ghost Ship. Bisa nabrak lagi si Anchor. Dia nggak bisa di crowd control juga. Kalau misalkan dapat Harsh, enak banget. Karena harus ngebuang flash tidak dari arah Harsh. Iya, nyebelinnya Atta gitu ya. Sebenarnya kayak dia bakal berani banget buat main agresif karena ada bisa dibilang ya anti CC juga dari Attanya. Sementara dari Aziz ini bener-bener nempelin supaya si hidupnya nggak bisa kemana-mana. Dan emang kerepotan banget sih, karena tower atas juga udah pecah, jadi nggak bakal bisa rotasi dengan cukup nyaman dari hidup. Nih Overlord tapi diamankan, cuman ini ya itu aja bisa mereka dapetin. Cuman untungnya network goldnya juga nggak jauh sih guys. Ini dari India cuma butuh buat nebak kayak Vietnam nih mau di mana mau ngapain. Karena mereka udah punya Imperial ya, mereka udah punya anti heal sekarang. Harusnya bisa lebih nge-fight dibandingkan sebelumnya. Cuman mereka bisa ngomongin Arlie juga ke counter ya sama Hoi, karena emang dari segi jarak Kit Hoi ini lebih jauh dan Hoi nya bikin kritikal lagi, ini sakit banget sih guys. Pening Sanero-nya connect, langsung ditabrak lagi, masih ada backup, berseremak, masih ada Tremor Smash, langsung dibuka, masih ada Anem, Nixoro, harusnya hilang. Dan Aksatch juga low HP, ditendang milik Swing Beater, Farewell, tumbang sudah. Dan masih ada satu lagi Kukyo Tachibana yang bertahan, tapi double strike untuk Linfang, menyisakan Aino seorang diri. Killnya gede banget dari Linfang. Iya sih itu. Ditambah lagi ada Nampung, jadinya damage-nya nggak masuk, dan di mid lane pun hampir saja Asis juga tumbang. Wah ini Yuhuannya sih bener-bener jadi kunci ya menurut aku ya. Kalau Yuhuan yang nggak tumbang kayaknya bakal berat deh buat India. Karena
gimana pun mereka tuh selalu survive-nya dari antara memang Unending Sorrow yang dimiliki sama si Lingfeng, sama Moonful Tempo-nya ini tuh selalu connect. Jadi setiap ada yang kena stun, pasti selalu ada yang langsung nge-follow up. Entah itu mungkin Bitter Feral oleh dia. Dan bakal coba dibuka lagi kali ini fight-nya di area mid. Dan sementara udah mulai bonyok dari Aksha harus mundur. Tremor Smash dipaksa dibuka untuk defensif. Iya, tapi tower hilang juga sih. Tower hilang juga. Doomsday attack speed punya persentase darah juga. HP mas HP. Nih Hoi-nya sih sakit sih. Gak bakal bisa menang si Arlie buat duel sama Hoi karena Maple Dance nih gak bisa buat nullify damage dari Hoi karena Hoi itu damage-nya bener-bener beruntun, dia punya panah. Dan mapnya bakal dibuka lagi sama Wave Walking. Ya? Iya, kencang juga dia punya life steal dan bakal ditabrak lagi Melodic Swing. Hilang sudah. Tidak bisa bertahan lagi. India compang-camping. Magic Beauty kena slow effect dan low HP untuk satu orang saja. Namun ternyata Nampung masih bisa ditumbangkan. Lightning, Walking masih bisa buat ngeregen HP-nya, tapi ternyata double strike untuk Ainul. Bener-bener dipilih sama Ainul sendiri India ini. Cuma Ainul dari tadi di game 1, di game 2, Ainul yang paling bisa buat nge-deliver damage. Yang paling kaya juga dari tadi. Iya sih, jujur sih, karena landing line-nya kalah ya. Dan Ainul yang bener-bener kayak selalu coba untuk bisa dapetin beberapa trade yang dibutuhin sama India sih. Entah itu mungkin dari poin eliminasinya atau mungkin dari segi farmingnya itu masih lebih dipegang sama Ainul. Tapi berkat dua pemain yang berhasil ditumbangkan tadi di area mid, ini India mereka berhasil untuk mendapetin ke arah Siren ya. Dan ada Snowfall Flash yang dibuka kali ini mencoba untuk bertahan hidup dari seorang Widuk dan terkena satu buah bening Sun Arrow dan langsung di follow up poking damage yang ngebuat tentunya dari Ayus nggak akan melanjutkan team fight tersebut dan langsung mundur disengage karena mereka cukup respect dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Vietnam. Iya, di sisi lain dari Asis cuma bisa buat main solo aja ya, tapi bakal ditabrak lagi dark transfer, cabut, nggak pindah dia, coba gocek, Umbral Moon dibuka juga, cuma bakal dikejar, Afterglow tabrak, King's Blade, hilang sudah Asis, di sana sama bagian mid lane, langsung aja Burning Sun Arrow-nya connect lagi ke arah Xiao Xiao, masih ada Tremor Smash tapi nggak bakal membantu karena masih ada Storm King's Blade ditabrak lagi, sama itu dengan Flash, bahkan dari Aksaj harusnya ditumbang proyek, hampir hilang, di Flash. Digigit, di crowd control, gak bergerak. Ini Vietnam sih keras banget. Jujur, aku merasakan apa yang Akshat rasakan sih. Dia kalau udah ngelawan tim yang bener-bener snowball ya, itu lemponya bonyok banget. Dan bakal sulit banget, apalagi lawannya juga Hoi yang tadi udah dijelasin juga sama Lihan nih dari segi DPS bakalan kencang banget. Dan sekarang apalagi dia tadi bener-bener ngebuka flash dan bakal coba dikejar Ayus kali ini mencoba untuk lari dari kejaran 4 pemain Vietnam. Sementara Moonful temponya connect lagi ke arah Ainul. Ainul mau nggak mau harus mundur dengan satu buah Maple Dance. Dan apakah dari region India mereka akan bisa bertahan melihat sudah mulai berjalan dari overloadnya? Iya nih dari network udah mulai jauh lagi guys, sudah beda 5.000 lagi item. Dari Yuhuan perbedaan gold juga jauh guys sama Xiao Xiao. Apa itu? 8.000, beda 4.000. Bedanya 4.000. Makanya tadi aku bilang ya, si Lingfeng ini tuh selalu kaya. Nggak tahu kenapa dia tuh kaya banget. Kayak rotasi dia sih buat nge-clear barengan juga ya. Gold sharingnya berarti bagus dari pemain-pemain Vietnam. Yang ngebuat dia tuh bisa 2 kali jauh lebih kaya. Tapi Burning Sun Arrow connect dan tumbang lagi Asis kali ini. Sementara di area belakangnya ada Huiduk yang bakal memegang 3 pemain dari India. Membuat tentunya rotasi dari Overload ini tidak akan sia-sia di tangan dari pemain-pemain Vietnam. Bakal maju lagi Bitter Farewell sudah connect. Lihat ada Tremor Smash tapi udah mulai bonyok duluan dari Lianpo-nya. Dan harusnya tumbang di tangan dari seorang Lingfeng. Snowfall Flash-nya gak berhasil untuk menangkap siapapun. Tapi at least masih ada Lingfeng lagi-lagi. Lingfeng ini pemain yang kayaknya emang gak boleh dikasih deh Yuhuan. Yuhuan harus lepas ya, kayak di ban aja maksudnya gitu ya dari Yuhuan dan Lingfeng ini. Karena menyebalkan, sekarang udah main mode hijau nih. Kayaknya bisa ganti-ganti lah kalau misalkan kita ngomongin damage. Gila tuh heal lagi. Heal macam apa? Tapi Yuhuan itu emang dikasih biru apa tuh? lebih kencang ya dibandingkan di Yuhuan Rom ya. Karena kan scalingnya damage. Iya, magic damage ini. Kena lagi tabrak langsung wave walking full tempo, birunya dicolong.
Gak masalah di reset Tyrant Enhance-nya karena mereka lagi menang duit ya, mau ngapain juga bebas buat teman-teman Vietnam. Jadi pancing, wave walking mundur, dikasih Tyrant-nya. Ini nggak bakal dikontes sih, Meteor Storm udah low HP soalnya. Jadi ratanya, malah di reset sama Indianya. Tabrak lagi wave walking, si Anchor kena 3 orang. Tabrak langsung hilang nomor 1. Pemain dari India, Ainul bertahan dengan frenzy, masih punya lifestyle tapi unstoppable untuk Linfang. Dan di saat yang sama, Ainul lari, Ainul berlari sendirian ke sebelah kiri, manfaatin payung yang dia punya. Cuman tetap ternyata dimenangin sama Vietnam. Padahal tadi bisa loh itu dihabisin Tyrant-nya sama India, tapi India takut. Mereka dari Tyrant-nya habis itu keluar lagi, di reset Tyrant-nya. Iya, mereka ragu sendiri ya. Mereka coba untuk ngekontes, habis mereka dapetin dan dilepas sama Vietnam, akhirnya mereka jadi agak ragu gitu. Dan ketika ke reset ya, Vietnam yang tiba-tiba udah mulai rotasi balik ngambil dari area mid kirinya, dia bakal ditabrak balik sama pemain-pemain Vietnam. Entah kenapa ada sedikit keraguan dari Asis, karena tadi terakhir tuh dia udah ngeteter ke arah Tyrant kan. Terus udah gitu mungkin terlalu jauh nariknya sampai akhirnya ke reset. Harusnya langsung hilang. Sakit banget damage Linfang dan dia nggak punya ready seru lagi, ditabrak Tremor Smash. Ternyata masih ada backup yang bagus dari Vietnam. Buat Aksat harus pulang tanpa hasil. Aksat ketarik si Anchor. Tumbang, Destined Encounter nge-heal lagi. Yuhuan tiba-tiba full HP. Mereka bawa Fontaine berjalan, teman-teman, gak perlu buat recall. Mananya full lagi dikasih buff biru soalnya. Umbral Moon maju, oke, Dark Transfer itu dia. Freestyle manja dari arah Ashish. Dan minionnya masih belum bisa di-clear di bagian bawah. Tower High Ground langsung dihancurkan begitu saja. Secretary Blessing masih disimpan. Puituk akan coba untuk bertahan, kena stun. Sudah Arsnya tumbang. Dan kali ini Crystal terbuka, ada wave minion yang dimiliki oleh Vietnam. Bisa banget dimanfaatkan untuk engine-nya yang harusnya nggak bakal bisa buat di defense. Coba ditarik tapi Crystal udah kena sama Vietnam dan akhirnya 2-0.